Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bahkan suluh di tiap langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua status dalam keluarga di zaman Alkitab. Kedua, istilah ini juga dipakai oleh gereja hingga saat ini, yaitu istilah hamba dan anak. Sehingga kita mengenal ada hamba Allah atau anak-anak Allah. Hamba adalah budak yang dibeli dan dipekerjakan. Seorang hamba akan mengabdikan hidupnya seumur hidupnya kepada Tuannya. Dia tidak bisa merdeka dari dirinya sendiri, tetapi tetap sebagai hamba. Hamba tak memiliki hak waris. Hamba hanya seorang hamba yang setia kepada Tuannya. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa hamba sering disebut hanya sebagai perkakas hidup. Dari pemahaman di atas, kita menyadari bahwa kita sebagai hamba tidak memiliki hak apapun di hadapan Allah. Namun karena kasih karunia-Nya, kita diperkenankan menjadi hamba-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Istilah yang kedua adalah tentang anak. Paulus dalam renungan kita menyebutkan bahwa status kita di hadapan Allah adalah anak. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Status kita sebagai anak memiliki arti hukum bahwa kita ikut sebagai ahli waris Sang Bapa. Kita adalah anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan sebagai Ya Abba, Ya Bapa. Apa yang disampaikan Paulus ini menegaskan apa yang sering disampaikan oleh Yesus, di mana Yesus selalu mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, menunjukkan status anak bagi kita. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Seperti yang disebutkan dalam Matius 5 ayat 45, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bahkan Matius 5 ayat 48 disebut di sana, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sahabat GKPS TV, kata Abba dalam kalangan orang Yahudi adalah panggilan khusus, yang sama dengan kata Bapa, Ayah, Daddy, Papa, atau Father. Sapaan mesra ini hanya diucapkan oleh seorang anak kepada bapaknya. Dengan demikian ungkapan Abba menunjukkan bahwa Allah sebagai Bapa bukan sekedar panggilan, melainkan ada relasi khusus. Relasi dan identitas, itulah yang firman Tuhan hendak ajarkan. Memanggil Allah dengan Abba, menandakan hubungan bagaikan bapa dan anak yang begitu dekat, akrab, dan intim. Allah melayakkan kita untuk memanggilnya sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak, kita pun memerlukan bimbingan dan pertolongan dari Bapa. Allah tidaklah jauh untuk dicari. Ia dekat dengan kita. Karenanya, kita dapat berkomunikasi dengan Allah kapanpun dan dimanapun. Salah satunya melalui doa-doa yang kita ucapkan. Kita memanggil Dia Abba, Bapa, karena Dialah Bapa kita. Dia memperhatikan kita. Dia memahami keadaan kita. Kasih sempurna ini hanya ada pada Bapa, dan itu hanya mampu melenyapkan segala ketakutan. Adakah di antara kita yang merasa takut? Mungkin kita hanya seorang janda yang harus menghidupkan anak-anak kita. Mungkin kita harus menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Mungkin kita seorang pelajar yang sedang menghadapi kendala dalam studi kita. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan dalam pekerjaan kita. Ingatlah satu hal,
kita berada pada posisi yang sama. Kalau Bapa mengasihi Yesus sebagai anak, Bapa di surga juga mengasihi kita sebagai anaknya. Seperti seorang Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Bapa kita di surga sayang kepada anak-anaknya. Mari datanglah kepadanya dan serukan, Ya Abba, Ya Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Abba, Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Sembari berseru, Engkaulah Bapa kami, yang penuh kasih yang melimpah kepada setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.